4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Setelah kita menemukannya, kita membiarkan Alkitab terbuka ataupun juga handphone kita tetap menyala. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami yang kami sapa dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memanjatkan syukur atas segala berkat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna, menolong kami bisa menjalani hidup hari demi hari, dan menolong kami bisa melewati segalanya. Tuhan yang setia, yang maha hadir, kami percaya saat ini Tuhan bersama dengan kami, dan kami memohon agar Engkau menyatakan pesan-Mu di dalam firman-Mu yang hendak akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Tuhan kiranya membimbing dan menuntun kami untuk dapat mengetahui kehendak-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia versi terjemahan baru yang kedua memberi judul Yesus kembali ke Galilea dan dilanjutkan Yesus ditolak di Nazaret. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Sedemikian bahan pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sebuah keluarga yang mempunyai kebiasaan pada hari Minggu setelah pulang gereja pasti pergi makan di luar. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak usia 6 tahun. Ketika sudah sampai di restoran tempat makan siang mereka, maka kemudian diberikan daftar menu oleh pelayan. Lalu si ayah, si ibu masing-masing menyampaikan apa pesanan makanannya dan minumannya. Tak ketinggalan juga anak kecil tadi menyampaikan pesanan makanan dan minumannya. Nah, ketika kemudian akan benar-benar di order ya, dipesan, disampaikan ke dapur, biasanya pelayan itu akan mengucapkan kembali apa yang menjadi pesanan dari para tamu. Ternyata pesanan si anak yang usia 6 tahun tadi tidak tercatat. Dan menurutnya yang penting adalah pesanan ayah dan ibunya. Ya begitulah Bapak Ibu Saudara budaya kita. Sering tidak menghiraukan perkataan dari anak kecil.
Karena itu kemudian pelayan itu minta maaf. Dan Bapak Ibu Saudara, benar juga ketika dikatakan bahwa sebagian besar orang lebih tertarik melihat siapa yang berbicara, bukan apa yang menjadi isi dari pembicaraan itu. Karena menganggap perkataan anak tadi ya hanya mengucap-ngucap saja, maka tidak dituliskan oleh pelayan. Dan orang tua juga kebanyakan tidak memberikan ruang kebebasan bagi si anak untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Apalagi kalau sedang berhemat, maka langsung dipilih aja semuanya sama orang tua. Udah yang paket aja yang murah, nggak usah milih macam-macam gitu ya. Yang ini aja udah semuanya. Jadi tidak tertarik melihat siapa yang berbicara, lebih tertarik melihat siapa yang berbicara, bukan melihat apa yang menjadi isi pembicaraan. Dan ketika di perayaan Natal, biasanya beberapa gereja mengundang para pejabat pemerintah. Lalu ketika mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ya, kata-kata sambutan, jemaat pasti sudah merasa kagum lebih dahulu. Apapun kata sambutannya dianggap istimewa luar biasa. Karena kebiasaannya sekali lagi adalah merasa kagum bukan karena mendengar isi dan makna dari kata-kata seseorang, tetapi lebih karena melihat siapa sosok yang berkata-kata itu. Dan dalam perikop ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus. Pada awalnya dia berada di Galilea. Di Galilea dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Dia sampaikan khotbah dan banyak orang yang terpukau ketika mendengarkan khotbahnya. Tapi situasi dan kondisi berbeda ketika dia beranjak dari Galilea menuju ke kampung halamannya di kota Nazaret. Memang tempat kelahiran Tuhan Yesus adalah Bethlehem, tapi dia dibesarkan, tumbuh kembang di Nazaret. Ketika dia berinisiatif untuk berdiri, membacakan kitab suci, lalu menyampaikan khotbah, respons yang semula ketika orang-orang Nazaret itu mendengar, terpesona mereka, merasa heran akan kehebatan Tuhan Yesus dalam menyampaikan khotbah. Tapi kemudian setelah itu ada yang berucap bahwa bukankah ini anak Yusuf? Anak Yusuf. Yusuf yang adalah seorang tukang kayu. Setelah itu langsung drop cara mereka memandang Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa bagaimana Tuhan Yesus di sini ditampilkan sebagai sosok yang selalu ingin berpartisipasi di dalam kehidupan peribadatan Yahudi. Jadi tidak hanya di Galilea dia berkhotbah, di Nazaret juga untuk pertama kalinya saat itu dia tampil di sinagoge di Nazaret. Ketika seluruh yang hadir sebelumnya membenarkan semua perkataannya, tapi orang-orang Nazaret ini begitu cepat beralih perasaannya menjadi tidak bisa menerima dia. Bahkan kalau kita lanjutkan pembacaan, di akhir Tuhan Yesus itu semakin tidak bisa diterima, sehingga diniatkan untuk disingkirkan dia, dihalau dia sampai ke tepi jurang. Dan akhirnya Tuhan Yesus berhasil kabur dari antara massa yang banyak itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar tanggapan bahwa bukankah ini anaknya Yusuf, lalu Tuhan Yesus jawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Ini merupakan cara bahwa Tuhan Yesus tidak suka terhadap keberdosaan mereka dengan cara mereka yang begitu mudahnya melihat, memperlakukan orang lain dengan sepele hanya karena status sosialnya. Mereka mengira gimana bisa nih anak Yusuf dipilih untuk melakukan tugas pewartaan. Yusuf hanya tukang kayu, bapaknya ini bukan siapa-siapa. Lalu kemudian Tuhan Yesus menyatakan kesalahan mereka, menegur dan bahkan terbuka mengecam perbuatan mereka. Tidak ada nabi yang bisa diterima di kampung halamannya sendiri. Bagaimana orang suka memandang dari latar belakang status sosialnya.
bahkan tidak bisa menerima keistimewaan dan kelebihan dari yang menurut mereka tidak pantas. Kalau kita pulang kampung, Bapak Ibu Saudara, lama kita merantau, biasanya setibanya kita akan menerima banyak sambutan yang hangat dari tetangga-tetangga, saudara-saudara di kampung halaman kita. Tapi barangkali tidak semua orang tulus menyambut kita. Kalau ada perubahan dari diri kita yang tadinya mungkin kurang berada secara ekonomi, kemudian jadi sukses, atau perubahan yang tadinya tidak, siapalah gitu, nggak dipandang, tapi sekarang punya jabatan, orang kemudian memuji, tapi belum tentu pujian itu semuanya tulus. Bisa jadi sebenarnya tersimpan di beberapa orang rasa benci akibat iri dan kecemburuan. Tetap memandang, siapalah dia, dulunya dia miskin, dulunya dia gak pernah didengarkan, gak ada siapa-siapanya itu dulu dia. Dan tema hari ini Bapak Ibu Saudara menyatakan soal menghayati roh yang memampukan untuk mewujudkan Injil. Menghayati roh. Dan sangat jelas kitab Injil Lukas memaparkan bagaimana kuasa roh itu hadir pada Tuhan Yesus. Kuasa roh lah yang memampukan dia bisa pergi ke Galilea. Dikatakan di ayat ke-14, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan Tuhan Yesus juga dengan terang-terangan mengutip pada kitab Yesaya bahwa roh Tuhan ada padanya. Di ayat 18 tertulis, roh Tuhan ada padaku. Kehadiran roh Allah yang hadir dalam diri Tuhan Yesus itulah yang memampukannya untuk bisa beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang memampukannya bisa berkata-kata sehingga orang-orang merasa terheran. Roh Allah yang telah memampukannya dalam menjalankan karyanya di dunia ini. Kebersatuan roh Allah dalam diri Tuhan Yesus semestinya menjadi petunjuk bagi kita bahwa kita pun sebagai manusia dibersamai oleh kehadiran Roh Kudus. Kita yang artinya diri sendiri maupun juga turut hadir Roh Kudus dalam pribadi sesama kita, dalam orang lain. Mereka sama-sama disertai Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita semua. Maka ketika kita menghayati roh, lalu kita diinginkan untuk bisa mewujudkan Injil, sebelum itu bisa terjadi, maukah kita pertama-tama merendahkan hati dan mengakui bahwa siapa saja bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kebenarannya, untuk mewujudkan Injilnya. Anak kecil, orang-orang muda, bahkan orang yang sudah sangat tua, asisten rumah tangga kita, karyawan kita, tukang parkir, office boy, orang miskin, orang yang berbeda latar belakangnya dengan kita atau siapapun, semuanya bisa dipakai Tuhan untuk mewujudkan Injilnya, untuk menyatakan kebenarannya. Karena kebenaran itu bukan milik kita, kebenaran hanya milik Tuhan dan Tuhan punya kewenangan untuk menyampaikan kebenaran kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kita selalu katakan dalam doa, Tuhan tolong pimpin langkah kami. Bahkan itu ada dalam lagu. Ketika kita menyanyikan, tersentuh hati kita benar-benar ingin dipimpin. Tapi maukah kita dipimpin dengan caranya Tuhan? Ketika ada yang menyampaikan nasihat, langsung tersinggung. Padahal jangan-jangan apa yang disampaikannya itu adalah suara dari Tuhan. Di zaman sekarang, keserakahan itu menjadi cara orang bertahan hidup. Setiap hari orang berpikir bagaimana cara bisa semakin kaya. Orang bahkan bisa merasakan ketakutan ketika sampai ada orang yang lebih kaya daripadanya. Inginnya hanya dia yang punya banyak uang. Tapi ternyata bukan hanya soal keserakahan materi. Juga ada keserakahan yang mencakup soal keinginan hanya dia. Hanya dirinya lah yang berhak didengar. Didengar di keluarga. Diam, bapakmu sedang ngomong. Jangan membantah.
Jangan bersuara. Hanya Dia yang bisa mengatur segalanya di perusahaan, di tempat pekerjaannya. Bahkan kalau bisa dirinya lah yang diandalkan untuk mengerjakan segala sesuatunya sehingga bisa paling menonjol di gereja. Tapi ketika Tuhan Yesus terlahir dari keluarga yang secara status sosial biasa-biasa saja, bapaknya ini tukang kayu, ibunya ya ibu rumah tangga biasa, maka karyanya sejak semula adalah memang untuk merangkul semuanya. Bagaimana kita bisa merangkul semuanya, mau menerima dan mau menghargai. Tidak suka merendahkan, tidak suka menganggap sinis ketika ada orang yang menurut kita tidak penting untuk suaranya diperhatikan. Ketika kita abai, jangan-jangan kita melewatkan suara Tuhan untuk menyatakan kepada kita tentang apa yang benar, apa yang menjadi kealpaan kita dan kebodohan kita itu bisa tersingkapkan. Pemazmur juga menyadari Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi kita ucapkan secara bersaut-sautan, Tuhan tolong bebaskan aku dari segala ketidaksadaranku. Gak semua hal bisa kita pikirkan dalam pikiran kita. Maka kita memohon Tuhan supaya Tuhan menyatakan apa yang kita tidak sadari, supaya kita bisa terus berada dalam langkah yang benar sehingga kita bisa terus selamat di dalamnya. Ada istilah begini, berhenti menyiram tanaman mati. Menyiram tanaman yang sudah mati hanya buang-buang waktu dan tenaga. Karena kalau sudah mati tidak bisa disiram. Air tidak berguna lagi untuk tanaman yang sudah mati. Bahkan sederas apapun air hujan tidak bisa menghidupkan kembali tanaman yang sudah mati. Ya, ini bukan soal tanaman. Ini adalah soal bagaimana ketika seseorang merasa sudah putus asa untuk menyampaikan suara kebenaran. Menghadapi sosok pribadi yang keras, yang hatinya mati, yang tidak suka mau mendengarkan pertimbangan, pendapat, nasihat dari yang lain. Tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus yang hadir melalui suara orang-orang di sekitarnya. Ketika saya mendengar pergumulan jemaat saat berkunjung, tolonglah Bu Pendeta doakan ini suami saya, susah banget lah diajak untuk pergi ke gereja. Entah gimana pun caranya, udah berbusa mulut saya ini ngasih tahu, tapi tetap aja gak mau ini bapaknya. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita merasa sudah tidak ada gunanya lagi mereka untuk bisa menyampaikan apa yang benar bagi kita. Dan dalam Kisah Para Rasul 51 ayat 7 dikatakan begini, hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus. Tuli di sini bukan dalam arti tidak bisa mendengar karena disabilitas tubuh, tetapi sengaja menutup telinga, tidak mau mendengarkan. Dan kita diminta pada saat ini untuk membuka hati dan telinga kita, jangan selalu membungkam suara Roh Kudus. Bahkan kalau kita lanjutkan di ayat-ayat yang berikutnya, Tuhan Yesus itu menyampaikan contoh tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa yang tidak bisa diterima oleh bangsa Israel, tidak dihargai mereka. Dikatakan dalam perikop ini, pada zaman Nabi Elia sebenarnya ada banyak janda-janda di Israel yang kelaparan, tapi tidak seorang pun dari mereka yang dikunjungi oleh Nabi Elia, malah bangsa lain, yaitu seorang janda Sarfat di Sidon. Kemudian pada zaman Nabi Elisa ada banyak juga orang Israel yang punya penyakit kusta, tapi malah Naaman orang Aram yang disembuhkan. Sama-sama keduanya merupakan bukan bangsa Israel, dan mereka yang malah menerima mukjizat. Semuanya karena selama ini bangsa Israel tidak bisa menghargai nabi yang ada di antara mereka. Bukannya Tuhan gak sayang, tetapi mereka memang harus menerima konsekuensi akibat keputusan mereka sendiri yang tegar tengkuk dan degil hatinya.
Bapak Ibu Saudara, kebenaran memang seringnya tidak disambut ramah oleh dunia. Makanya orang benar juga belum tentu banyak temannya, tapi bisa jadi banyak musuhnya. Kalau saat ini kita berada dalam posisi bukan orang yang menolak tetapi yang selalu ditolak, maka teruskanlah suara kebenaran itu. Karena mungkin yang salah itu menang, tetapi yang menang belum tentu yang benar. Yang kalah belum tentu yang salah. Dan sebaliknya kalau kita di posisi selalu menolak, tidak bisa menerima yang lain, berubahlah, bertobatlah, lebih mau membuka telinga dan hati kita. Dan kadang-kadang ketika kita disampaikan kesalahan kita, sebenarnya mungkin mereka juga sedang menyampaikan apa yang menjadi harapannya untuk kita. Misalnya, anak-anak melarang kita merokok. Saya lihat di Warta Jemaat, GKP Jemaat Bandung komitmen ya sesuai dengan aturan dari pemerintah sebagai kawasan yang bebas dari asap rokok. Dan itu baik. Ketika anak melarang orang tuanya merokok, itu ya bukan karena anak ganggu kita dengan ya kesenangan orang tuanya gitu ya merokok, tetapi ada harapan dari mereka. Harapan ingin hidup orang tuanya itu terus sehat, sehingga sampai kapanpun kalau bisa ditemani, sama-sama bareng bisa ngelihat orang tua udah syukur. Itu yang menjadi harapan. Ya kadang-kadang kalau kita ketemu gitu dengan orang tua, dengan keluarga, anak-anak berkumpul, ya kita masih melakukan aktivitas masing-masing, tapi dia dilihat oleh kita tuh hati kita merasa tenang. Jadi dengarkan, itu barangkali harapan mereka dan menjadi kegelisahan dari mereka. Anak-anak juga begitu. Ketika jauh dari orang tua, di sini ada beberapa yang datang ya sebagai mahasiswa penerima beasiswa kuliah di Maranatha jauh dari orang tua. Dengarkan nasihat orang tua. Karena ketika pergaulan kita tidak dijaga, ketika ya kita sembarang untuk memutuskan sesuatu, bertindak, maka waktu itu mustahil untuk bisa kembali. Jadi pikirkan matang-matang apa yang seharusnya kita lakukan dengan mau terbuka mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Ketika kita mau mendengar, maka kita menjadi sosok yang peduli dan penuh kasih terhadap kebutuhan dan kepentingan dari yang lain. Begitu juga dengan gereja seharusnya demikian. Kemarin pemuda GKP Bandung mengadakan Atma Suara Samyoga ya. Ini acara yang diusung pasti oleh pemuda. Nah, untuk acara-acara gereja yang melibatkan anak muda dan biayanya tidak sedikit, memang besar sedikit relatif ya, tapi bagi saya itu mungkin besar ya, pasti pertimbangan majelis jemaat akan sangat banyak. Puji Tuhan semua bisa terlaksana, bahkan bisa jadi berkat untuk jemaat lain, termasuk pemuda kami, Jemaat Cicalengka senang banget sampai di posting terus-terusan di media sosialnya dengan acara kemarin ini di GKP Bandung, dan kami terima kasih sudah diundang. Bahkan minggunya mereka tampil di depan jemaat Cicalengka untuk pertama kalinya mereka bawa band gitu. Pertama kalinya kan di jemaat Bandung sini bersama dengan jemaat yang lain, dan saat itu mereka tampil dengan percaya diri di hadapan jemaat. Salut untuk GKP Bandung yang sudah mau menghargai suara dari anak-anak muda. Dan ketika gereja-gereja yang lainnya bisa bercakap dengan anak, dengan remaja, dengan pemuda, tidak mengabaikan setiap usul mereka, mau memberikan tanggapan, bahkan tidak gengsi untuk mengakui bahwa sudut pandang mereka lebih unggul. Dan kita tahu bahwa GKP sedang mensosialisasikan gereja ramah anak. Gereja ramah anak ini bukan hanya sekadar ruangan yang luas, yang safety, pasti itu juga penting. Tapi lebih daripada itu adalah rangkulannya orang-orang dewasa terhadap anak.
Itulah yang lebih berdampak pada spiritualitas mereka sejak dini. Karena gereja yang ramah itu lama-lama akan menjadi rumah menurut mereka. Ramah dan rumah, dua kata yang berbeda tapi sekilas agak mirip ketika didengarkan. Ketika orang-orang gereja di dalamnya ramah tamah, maka pasti siapapun akan merasakan gereja itu sebagai rumah mereka. Sehingga kesetiaan anak itu bukan lahir dari didorong-dorong, dipaksa-paksa, tapi ya karena mau sendiri. Mau pergi ke gereja, cinta dengan Tuhan melalui kehadiran gerejanya. Dan rumah Tuhan akhirnya menjadi tempat yang nyaman untuk kita berkumpul, bersekutu bersama dari usia yang paling kecil sampai usia yang sudah sangat tua. Dan Bapak Ibu Saudara, dari tema ini menghayati roh yang memampukan untuk mewartakan Injil. Sebelum kita mewartakan Injil, pertama-tama kita sadari bahwa kita tidak bisa mengandalkan kemanusiaan kita saja. Tanpa melibatkan kuasa roh Allah, mustahil kita bisa berkarya. Oleh karena itu, libatkan roh Allah dengan cara membuka diri kita. Membuka untuk mau menerima, membuka untuk mau mendengar, membuka untuk mau diarahkan dan dipimpin oleh roh Allah. Bagaimana bisa kita mewujudkan Injil yang artinya adalah kabar sukacita, mewujudkan suasana gembira kalau kita ini adalah orang yang keras hati? Karena orang yang tidak mau dengar, orang yang suka merasa mapan akan pemahamannya sendiri, pasti itulah orang-orang yang menyebalkan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi pertama-tama untuk kita bisa mewujudkan Injil adalah kita menjadi pribadi yang terbuka, lemah lembut dan rendah hati. Sungguh-sungguh kita menghayati kehadiran Roh Kudus ada dalam diri kita dan juga ada di dalam kehadiran sesama kita. Hayati keberadaannya, resapi suaranya, pekalah di mana dia sedang hadir dan sedang menyatakan kehendaknya. Kiranya kita selalu bisa mendengar suara yang benar sehingga kita pun juga selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin.